Selamat siang Pak John. Selamat siang Pak Simply. Oke, sebelum kita memulai kegiatan observasi hari ini, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak John Ya, mengenai persiapan melakukan observasi ini. Ada tujuan pembelajaran, terus pengembangan pembelajaran, sekaligus strategi yang akan dilakukan oleh Pak John. Pertanyaan pertama saya, ya, tujuan pembelajaran apa saja yang mau dilaksanakan oleh Pak John waktu observasi ini? baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah tentang teks prosedur. Itu adalah topik pembelajaran saya untuk siswa di kelas. Tujuannya adalah siswa dapat yang pertama memahami, yang kedua menganalisis, yang ketiga menyusun, dan yang keempat mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang teks prosedur. Tujuan lain dari poin penting yang sudah saya sampaikan ini adalah mereka mampu menguasai konsep. Dalam hal ini artinya siswa itu benar-benar memahami konsep tentang teks prosedur yang disalurkan atau yang ditransfer oleh guru. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan keterampilan. Artinya, siswa mampu mengembangkan keterampilan yang pertama menulis, yang kedua berbicara, dan yang ketiga adalah berpikir kritis. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan pengetahuan yang mereka terima untuk mereka terapkan, untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke Pak John, setelah Pak John menyampaikan tujuan pembelajaran, tentu ada hal-hal yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran ini. Mungkin bisa disampaikan. Tentu pengembangan dari tujuan pembelajaran di kelas, para peserta didik, siswa dan siswi mampu mengaplikasikan, membuat teks prosedur secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti contoh, kalau di kelas saya mengajarkan tentang how to make instant noodles, bagaimana mereka mampu membuat mie instan. Itu sangat secara sederhana. Tetapi lebih dari itu, mereka akan ditantang dalam kehidupan nyata sehari-hari, yakni mereka mampu menerapkan langkah-langkah sesuai teks prosedur yang saya bagikan dengan menciptakan sebuah proyek. Misalnya mereka mampu membuat video tutorial tentang resep makanan ataupun minuman, sehingga produk ini dapat digunakan oleh semua orang dan hasil karya peserta didik itu sendiri. Oke, ketiga hal-hal yang dikembangkan oleh Pak John, tentunya bahwa dalam proses pembelajaran itu ada strategi yang dilakukan pada pembelajaran itu. Mungkin Pak John bisa menyampaikan strategi yang akan dilakukan pada pembelajaran. Baik, agar pembelajaran tentang teks prosedur itu menyenangkan, asik, dan peserta didik merasa bahagia, tentu saya sebagai guru menggunakan strategi pembelajaran berikut ini. Yang pertama itu, saya melakukan pendekatan secara kontekstual, berangkat dari kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Misalnya saya menyiapkan sebuah objek yang berkaitan dengan teks prosedur, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, lalu mereka mencoba melakukannya sesuai langkah-langkah atau petunjuk direction. Yang kedua, selain pendekatan kontekstual, saya menggunakan satu strategi pembelajaran, yaitu metode pembelajaran berbasis masalah. Mereka mencoba menyampaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk saya luruskan sesuai materi tentang teks prosedur. Lalu yang berikut, mereka juga mampu menghasilkan sebuah proyek. Ini adalah buah dari pembelajaran yang mereka terima di kelas, yang mereka dapat wujud nyatakan dalam proyek. Misalnya mereka bisa membuat sebuah resep dalam makanan ataupun minuman yang bisa digunakan oleh banyak orang. Itu. Masih ada lagi hanya itu,
Kalau strategi lain, artinya mereka bisa menjadi tutor ya, dengan pengalaman belajar tentang topik teks prosedur. Mereka bisa menghadirkan dirinya sebagai tutor sebaya bagi teman-teman di kelas lain ketika melakukan perbandingan. Nah, saya menyadari bahwa siswa-siswi yang saya ajarkan itu hampir semua mereka masuk pada skala 8 ketika saya memberi skala 1 sampai 10. Mereka umumnya bahwa mereka itu betul-betul mengikuti, mereka begitu aktif, dan mereka merasa bahwa ada pembelajaran di balik ini adalah sungguh-sungguh menyenangkan untuk diri mereka. Dan itu tampak ketika selesai pembelajaran, dalam jam-jam istirahat itu mereka bisa berbagi ya, tentang hal sederhana itu. Mereka ketika melakukan diskusi, sudah pasti mereka harus mengetahui langkah-langkah bagaimana mereka aktif untuk bertanya kepada guru. Dan itu penting sekali teks prosedur ini. Nah, sehingga kedepannya tentu mereka dalam hal menulis, dalam hal berbicara, dalam hal menyajikan pendapat mereka tentu sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sudah saya bagikan kepada mereka dalam kegiatan kelas. Berarti terima kasih banyak ya Pak John sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, pengembangan yang dilakukan sekaligus strategi. Berarti hari ini kita siap melakukan observasi. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Good morning, sir. Good morning too. How are you? I am fine. And you? I am fine too. Sit down, please. Thank you, sir. I am very happy. I think all of you happy too. So, as the faithful students, we have a religion. So we stand up, please, and open our class activity by opening prayer. Let us pray. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, sit down, please. Thank you, sir. Allow me to check students' attendance. Izinkan saya untuk mengecek kehadiran kalian. Dari 33, apakah semua hadir? Ada yang tidak hadir ya? Oke, sekarang izinkan saya untuk boleh melakukan pengecekan kehadiran. Let us now to check your attendance. Agustina Sana. Claudia Simona Boa. Present, sir. Thank you. Give applause for us. Dari 33 peserta didik, kita bisa melihat keadaan kelas kita hari ini berkaitan dengan kehadiran hanya 28. 2 orang tidak hadir ya. Itu luar biasa. Secara persen 80 saya beri nilai untuk kehadiran. Apakah kalian punya kesepakatan kelas? Punya. Saya beri kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan kesepakatan kelas kita berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Ya. Respond your friends' opinion. Ya, respon. Pendapat teman. Oke, thank you. Give applause. Next. The next. Yeah. Active playing the lesson. Once more. Active. Aktif during the lesson. Aktif selama pembelajaran. Oke, give applause. And then we have to order into a positive culture and establish as our class agreement in learning English in a problem-based learning model series. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Inggris. Kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pertanyaannya, what is topic of today? Apa topik pembelajaran kita hari ini? Bisa ada yang bertanya-tanya. Sebelum kita mulai thinking, berpikir. Ya, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah teks prosedur, atau dalam bahasa Inggris kita biasa sapa dengan prosedur teks. Sama-sama? Prosedur teks. Bisa dicatat. Topik teks prosedur atau prosedur teks akan kita lalui setelah yang
kegiatan yang satu ini. Let's warm up the class atmosphere and spirit of self-learning in the course ice breaking. Ya, kita akan melakukan ice breaking ya. Tujuannya menghangatkan suasana kelas, membuat saya sebagai seorang pelajar ini semangat dalam belajar. Stand up please. This is the text. Baca. Lirik lagu, teks, prosedur yang asik. Ya, mari kita buat lirik lagu dan juga pantun. Tentang apa? Tentang topik tadi. Dalam lagu dan juga pantun. Saya bantu ya. Mohon maaf. Oke. Lirik lagu, judul lagunya apa? Teks prosedur yang asik. Bagaimana kalau kita gerak kata asik? Yang asik, sama-sama yang asik. Sama-sama yang asik. Apa yang asik? Selamat membaca. Silakan membaca bersama-sama ya. Siapa yang bisa membuat lirik ini jadi sebuah lagu? Oke, are you ready? Yes, I do. 3, 2, 1 ya. Selanjutnya kita coba lihat yang satu ini, yaitu berkaitan dengan video. Kita harus mengikuti dengan alat gestur, gerak tubuh atau gerak badan kita. You ready? Now, I ask you to enjoy in our class activity to study about procedure text. Many text types that we have already learned. Ada begitu banyak jenis teks yang kita pelajari dari SMP sampai SMA. Saat ini kita coba mengulas kembali salah satu jenis teks dari sekian teks yang disebut dengan teks prosedur. Mengapa? Karena kenyataan dalam hidup kita, saya dan Anda berorientasi pada masa-masa. Saya akan membagikan teks ini secara individu untuk menguasai apa masalah pembelajaran berkaitan dengan teks prosedur. Kadang ada yang bingung, ada yang tidak melakukan sesuatu dengan proses, ngawur. Bahasa gaulnya ngawur ya. Orang baru langkah 2 dia sudah di langkah depan. Kita harus melalui proses. Inilah yang disebut dengan proses prosedur teks. Ya, this is group students. I give one paper and you read, and then after you read next ya, selalu berpindah-pindah. Masing-masing kamu bisa menguasai. Jika ada yang membawa handphone, boleh melakukan taking picture by this picture ya. Ini yang disebut dengan orientasi masalah yang sering dihadapi siswa dalam menggunakan teks prosedur. Oke, next. Nanti sebentar kita akan praktek dalam kelompok, yaitu how to make instant noodles. Bagaimana cara kita membuat tepat, sehingga sebentar perwakilan kelompok saya minta untuk membuat kesimpulan dari tulisan yang ada. 10 minutes.
Coba cepat ya, sudah cepat. Coba contoh situasi nyata. Peserta didik kadang keliru dan salah menafsirkan istilah. Berkaitan dengan prosedur teks, kita harus memperhatikan yang pertama itu generic structure. Sama-sama, generic structure. Generic structure. Land use features. Land use feature. Social function. Social function. Yang terakhir adalah benefit. Benefit. Yang kedua, mengorganisasi cara kita untuk belajar, mengatasi masalah dengan belajar. Belajar adalah solusi. Oke, sekarang saya coba ganggu kamu dengan pemantik, atau orang bilang apersepsi. Tadi Pak Guru belum tayangkan gambarnya ya? Karena kita masih fokus pada teks prosedur. Sekarang muncul pertanyaan demikian. Siapa di sini yang suka makan mie instan? Tentu kita semua ya. Enak mie instan. Enak. Mengapa? Rasa. Karena rasanya Serba gampang. Dia cepat, serba gampang, efektif, efisien, tidak butuh waktu lama. komplit. Lalu, pernahkah kalian membaca petunjuk cara memasak mie instan di kemasannya? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Langsung ambil air, langsung. Ada petunjuk di situ kemasannya. Dalam bahasa daerah kita tahu demo. Buat sekarang. Buat sembarang dalam bahasa Indonesia. Wrong procedure in English. Mistake. This is the problem. Oke, lalu kita mencoba menganalisis. Ini untuk yang paper yang kedua. Sekarang yang ketiga. Setelah menganalisis, kita lanjut pada ya, ini peran guru membimbing peserta didik secara individu. Lalu kita akan dibagi dalam kelompok. Silakan dibaca. 5 menit. 5 minutes more. This is langkah steps. Langsung pada inti topik kita hari ini. Ya, this is ini gambar dari 5 teks tadi yang saya bagi. Kesimpulannya ada di sini. A perception or finding question through image and video objects about procedure. Sama-sama. A perception. Ya, di sini ada penjelasan definisi of procedure. Lalu dia punya strukturnya. Lihat baik strukturnya. Ada goal, material, or ingredients, and then steps, langkah-langkah. Lalu ada bahasa yang digunakan atau yang kita kenal dengan language features. Apakah dia menggunakan simple present, tense, atau imperative sentence, kalimat tanya, maksudnya kalimat seru. Ketika kita melakukan steps itu, kita menggunakan imperative sentence, lalu connective adverb, kata keterangan. Connective ini kata penghubung, connection, jembatan. How to example procedure text. Bagaimana cara kita menggunakan teks prosedur ini dalam proses pembuatan mie instan. Oke. Are you read? Sudah semua? Sudah membaca? Have you read the text? Okay. Go on. The next activity. This is kertas ya. Kertas in English what do you say? Kertas dalam bahasa Inggris ini apa? Oke. Lepas kertasnya, kelompok ini silakan berdiri. Kelompok ini masih duduk, berdiri. Mundur 2 langkah ke belakang, jalan. Saya akan mengambil sebuah dari 5 kertas yang ada. Saya buka, kau pegang, buka. Saya memasukkan jari ke dalam. Saya bisa mengeluarkan setiap potongan-potongan kertas. Setiap potongan kertas ini saya akan campur, mix. Lalu sebentar kamu akan susun imperative sentence ini, kalimat-kalimat yang ada menjadi sebuah langkah-langkah yang teratur yang baik berkaitan dengan how to make instant noodles. Oke? Kita maju kelompok ini mari. 1, 2, 3, go. Ya, silakan. Duduk, susun dulu silakan. Sit down please. And the next, this is back. Go to back. Trigger. I will take the last paper.
untuk aktif berkomunikasi, aktif melihat, aktif menyusun. Setiap potongan kertas itu menjadi sebuah langkah-langkah tes prosedur dalam kegiatan membuat mie instan atau yang biasa kita sebut noodles. Dan sebentar kita akan cek. I want to check. Okay, good, go on. Saya akan mengecek format penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai setiap pekerjaan kelompok setelah ulang yuk, ada melengkap. Yuk, oke, thank you. Next. Oke, yuk. Satu murid diberi kesempatan untuk membaca susunan teks project. Di lembaran bagian belakang itu adalah how to translate. Benar semua? Benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini, luar biasa. Your point is 90. Ini mana? Benar semua atau? Benar semua. 90 juga untuk kelompok 2. Oke. Benar semua? Salah satu. Oke, 85. 80.5. Bangga, kalian bisa menyusun ya? Oke, sekarang kita coba memahami ingredients, sama-sama. Ingredients artinya kita bolak-balik. Saya pulang ini ketika orang di luar tanya, apa ingredients yang harus kita siapkan? Kamu bingung-bingung ingredients apa ya? TULU, TOT. Ingredients itu adalah bahan. Yang kedua, tools, sama tools. Artinya alat ya. Lihat alat-alat apa yang dibutuhkan. And then steps, sama. Follow me, steps. How to pronounce the Greek words? Steps. Artinya? Tapi kadang-kadang kita orang Indonesia gara-gara dengan teori, waktu praktek di luar teori, seperti lirik lagu dan pantun tadi. Masih ingat pantunnya? Masih. Mau baca sekali lagi pantunnya? Selamat membaca. Ya, pantun. Ya, yuk. Strong ya. Ikut resep dengan tepat. Sabar. Membuat kita jadi hebat. Ya. Pergi ke pasar membeli buku. Ya. Untuk belajar dan memahami. Seluruh selalu ada. Kemana kita langkah demi langkah. Ada panci, ada wajan. Menghadapi instan sama-sama. Teks prosedur jadi teman. Membuat kita sempurna. Berhasil dengan langkah-langkahnya. Tidak sia-sia orang yang membuat Pantun. Oke, tetapi ingat, sebelum makan mie, jangan lupa teks prosedur. Pantunku. Oke, next. This is the picture. Picture, salah, picture. This is the first picture. That is, you are the next picture. Ini nanti ditempel. Ditempel sesuai urutannya ya, nanti belakang. Yang pegang gambar, come here. Come here, please. Ya, apa yang engkau ketahui tentang gambar ini? Pernah Anda buat, pernah Anda lakukan? Pernah. Yuk, itu apa? Dari gambar ini, itu saya melihat bahwa ini sudah disediakan buku dan siap disajikan. Terima kasih ya. Selanjutnya silakan tempel. Gambar ini ya.
langkah-langkahnya pasti tepat, teratur. Oke, silakan duduk. Struktur tes silakan dibaca. It is very important. Ketika bicara tentang teks prosedur jangan lupa 4 menit. Ya, perhatikan salah satu video YouTube ini. Oke guys, ini dia di atas ini dapat dipakai belajar bahasa Inggris. Let's get out. Ini yang disebut dengan move on, sama-sama. Move on. Move on. Move on. Look back. Look back. Ya, kita langsung praktek. Sekarang siap berdiri yang tegak. Ketika Pak Guru menyebutkan kata ini, move on, kamu lompat ke depan. Move on. Move on. Look back. Look back. Forever alone. Forever alone. Sit down. My good students, setelah kita melewati berbagai macam aktivitas tadi, apakah kalian paham tentang apa itu teks prosedur ya? Bagaimana cara menggunakan teks prosedur? Dalam aktivitas apa saja, tidak hanya membuat malas, termasuk bagaimana saya menggunakan teks prosedur dalam belajar. Saya mengatur waktu, membuat schedule, jadwal belajar. Ini adalah langkah-langkah supaya membuat saya menjadi pelajar yang baik, pelajar yang pintar. Oke, di sini saya akan membagi. Ini boleh dicatat, writing, menulis dalam catatanmu ya. You have a notebook, punya ya? Yes, I have, sir. But please write on your notebook. Pemahaman berkaitan dengan kognitif. Kalau kognitifnya sudah baik, sudah pasti sikapnya baik. Kalau sikapnya baik, berarti saya bisa menjadi peserta didik yang terampil. Sambil kita membaca, yang lain yang punya teksnya terbatas bisa melihat langsung penjelasan sebagai kesimpulan pada pembelajaran tentang prosedur tes. Nah, setelah ini kita akan praktek ya. Ya. Coba tunjuk pada ibu. Mana punya bu? Kalau saya saking lapar, saya tidak lagi pikir langsung Robert. Tidak bisa tahan makan, saya curi makan, ya, tidak memperhatikan petunjuk yang ada. Langsung ambil air dari termos, ya, putar, yang penting masuk dalam perut. Yang penting saya tidak berpikir dampak dari kesehatan saya akan terganggu. Ya. Coba sambil bisa buat iklan tentang mie sedap. Mana iklanmu? Ini iklanmu. Ya, silakan. Aduh, lapar nih. Makan apa ya? Oh iya, kan ada ini mie sedap. Pembuatannya lebih gampang, praktis lagi. Mie sedap lebih enak. Ya. Baik, ketika kita membawakan sebuah iklan, kita harus bisa mempengaruhi massa. Sama-sama, how to make instant noodles. Really excited to show you how to make ramen noodles and marshmallow noodles. Before we started, let's make everything. First, there is Sit down, please. Sit down. Please follow the noodles and please ready to be served. And then, goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi
siapa yang membuatnya menggunakan langkah-langkah prosedur dengan baik dan hasilnya baik, dia akan mendapatkan emas ini. Ini ada sebuah emasnya. Siapa yang terbaik? Pastikan di atas meja adalah ya, yang pertama ingredients, bahan-bahan, setelah itu alat-alat, tools. Silakan mengambil segala peralatan dan perlengkapan. Ya, waktu untuk kita mempersiapkan ini 20 minutes, 20 menit. Nah, silakan pegang dengan bahan dan alatmu, ambil mie-nya. Kita melakukan pembuatan mie instan dengan teks prosedur. Silakan. Sambil saya kembali kamu dengan oh ya sudah. Oke, ini kita makan setelah selesai kegiatan. Selamat siang anak-anakku sekalian. Masih semangat? Masih. Apa kabar di siang hari ini? Baik. Baik. Hampir kurang lebih 70 menit kita sudah bersama-sama dalam aktivitas pembelajaran tentang topik prosedur. Ada beberapa poin penting yang Pak Guru coba dan ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, belajar tentang tes prosedur yang harus kita kuasai itu adalah generic structure. Kedua, poin yang kedua adalah language features. Di sini berkaitan dengan kebahasaan yang mau digunakan. Lalu poin yang ketiga, social function. Social function ini berkaitan erat dengan fungsi penggunaan dari teks prosedur. Sehingga dampaknya ada di poin yang keempat, yaitu the benefit, sama-sama manfaat dari prosedur teks. Jangan lupa di rumah, di mana saja kamu berada, penting kamu membuat schedule atau jadwal belajar. Harus ada jadwal belajar. Pulang sekolah hari ini sampai di rumah saya buat apa? Apakah Anda menemukan ada kesulitan? Oke, saya beri kesempatan yang pertama kepada Mariana. Saya silakan. Anda menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa yang Anda dapatkan? Apakah Anda mengalami kesulitan? Sampai lagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya mau menyimpulkan mengenai materi pembelajaran yang telah kami terima. Menurut saya, kalau untuk kesulitannya mungkin tidak terlalu didapatkan karena banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang dilakukan dalam pembelajaran ini. Dan hal-hal yang menyenangkan dengan adanya sikap aktif dari teman-teman semua dan apresiasi juga dari Pak Guru yang memberikan kami semangat sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan sangat membantu kami dalam proses kegiatan kami untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang jelas bahwa pembelajaran itu harus membuat saya bahagia. I am happy. Sama I am happy. Baik. Dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini telah selesai tentang teks prosedur. Semoga tes ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menginformasikan pembelajaran kita pada pertemuan yang berikut ya. Setelah kita sudah menguasai teks prosedur, pada pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang teks naratif. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menutupi pembelajaran kita dengan ice breaking penutup dulu, setelah itu baru doa ya. Setelah doa baru kita salam. Ketika saya bilang hai, kamu jawab hello ya. Hai hello. Hai hello. Oke, kita mengakhiri pembelajaran kita dengan mari kita ambil sikap berdoa. Tundukkan kepala.
kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dan selamat sih. Terima kasih. Yang belum besok ya? Oke, selamat pagi Pak Jon. Selamat pagi Pak. Selama ini sudah saya mengevaluasi apa yang dilakukan oleh Pak Jon selama 2019. Dan pada saat ini kita kembali di pasca situasi ini. Mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan ke Pak Jon. Boleh ya Pak? Boleh. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan Bapak melakukan diskusi ini? Baik, terima kasih. Tujuan saya melakukan diskusi ini untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan pada pembelajaran bersama peserta didik kelas. Yang berikut, saya melakukan pembelajaran tersebut selain untuk kebutuhan peserta didik dan juga untuk kebutuhan saya sebagai guru. Saya mampu merefleksikan sejauh mana pembelajaran itu cocok kembali pada peserta didik. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, mungkin Bapak bisa sampaikan kesan apa yang Bapak rasakan ketika pembelajaran? Baik, kesan yang pertama, saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah memberikan pemahaman kepada para peserta didik. Lalu yang berikut, adanya suasana kelas yang menyenangkan terlihat dari wajah para murid saat mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik sangat aktif mengikuti pembelajaran tersebut. Dalam suasana itu pembelajaran mungkin Bapak bisa menceritakan strategi yang bisa dilaksanakan di kelas. Baik, berkaitan dengan strategi, tentu sebagai guru saya punya strategi dan itu saya terapkan dalam pembelajaran bersama siswa pada mata pelajaran saya. Dan waktu itu tema tentang tes prosedur. Saya menggunakan pendekatan kontekstual, artinya saya menggunakan contoh-contoh nyata. Saya membawakan contoh teks prosedur dari berbagai sumber seperti novel, puisi, artikel, ataupun iklan lainnya. Ya. Yang berikut, saya mencoba menghubungkan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Saya mengajak siswa-siswi untuk mendeskripsikan objek yang saya tampilkan ataupun saya tanya yang ada di sekitar peserta didik, seperti tentang bagaimana cara membuat mie instan menggunakan teks prosedur. Lalu yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, di mana saya mengajak peserta didik untuk membuat proyek-proyek yang sangat kreatif, sebagaimana teks prosedur. Saya mengajak mereka untuk membawa mie, lalu mereka mencoba melakukan praktek sesuai langkah-langkah how to make dan standardisasi. Yang berikut, pembelajaran kooperatif. Ini saya bagi mereka dalam kelompok-kelompok. Ada keseimbangan antara kemampuan siswa yang cerdas, yang tidak, mereka berkolaborasi bersama dalam melakukan aktivitas pembuatan mie, sambil mereka memperhatikan langkah-langkah prosedur teks. Yang berikut, saya menggunakan teknologi yang ada seperti perangkat lunak untuk membantu siswa bisa presentasi, bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok mereka. Lalu yang berikut, pengembangan keterampilan berbahasa. Dan ini tampak pada saat saya memanggil nama mereka satu persatu dan juga kelompok untuk tampil di hadapan kelas, lalu mereka mencoba dengan gaya mereka mengekspresikan gaya bahasa mereka dan bagaimana langkah-langkah menggunakan teks prosedur waktu membuat mie instan. Dan ini sangat membantu saya dalam hal mematangkan strategi yang bisa saya gunakan dalam aktivitas pembelajaran itu cocok dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga target tujuan pembelajaran itu tercapai.
Pak John sudah menyampaikan bahwa ada kurang lebih ada 4 strategi yang dilaksanakan di kelas pada pembelajaran. Tentunya ada hal yang perlu diperbaiki oleh Pak John dari pembelajaran. Tentu ada. Sebagai guru saya menyadari bahwa saya masih kurang, masih belum sempurna dalam hal membuat peserta didik itu dapat memahami secara tepat. Hal ini terjadi karena kemungkinan besar guru terlalu aktif di dalam kelas, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif mencari tahu, bertanya atau berbicara, sehingga terkesan itu masih teacher center bukan student center. Mungkin yang perlu saya perbaiki di pertemuan berikutnya. Oke, itu hal untuk Pak John. Mungkin kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak John di antara angka mana yang Pak John pilih? Ya, skala 8. Alasannya mengapa saya sampai memilih skala 8, ya sudah pasti pembelajaran yang saya lakukan itu hampir sudah mendekati sesuai tujuan pembelajaran dan sudah dicapai dan dipahami oleh peserta didik saya. Dari skala 8 yang Pak John pilih, tentu ada cara yang perlu Pak John perbaiki. Mungkin bagaimana cara memperbaiki? Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga tentang strategi tadi, berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin kadang keasikan saya sebagai guru, kadang-kadang saya keliru. Yang sebenarnya ini adalah sinteks pada pembelajaran berbasis masalah. Kadang-kadang saya terbawa langkah pada pembelajaran berbasis proyek. Ini yang perlu saya perbaiki sehingga kedepannya saya mampu melakukan tahapan sinteks pada pembelajaran berbasis proyek. Tadi Pak John sudah menyampaikan memperbaiki tentang metode PPL kadang berjalan seperti PJBL ya, project, bahas masalah ke project. Tentu Pak John tidak bisa berjalan sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran lebih baik. Kira-kira Pak John melibatkan siapa untuk boleh memperbaiki pembelajaran berikutnya? Yang pertama, sebagai pribadi saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengandalkan kemampuan seorang diri. Saya butuh bimbingan dari rekan-rekan sejawat dalam hal ini guru-guru senior yang notabene punya kemampuan lebih dalam hal pengalaman dan juga mereka bisa membantu saya dalam pengetahuan bagaimana menjadi guru yang bisa menciptakan sesuatu yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh peserta didik. Ataupun rekan-rekan sejawat lainnya yang sesuai bidang yang saya tekuni. Mungkin ada yang lain, mungkin selain guru senior, sejawat, mungkin ada teman-teman lain lagi, atau pihak-pihak lain yang bisa terlibat. Pihak lain yang bisa terlibat, saya bisa undang bapak pimpinan sekolah, bisa menjadi pemimpin yang bisa memberi coaching. Saya pribadi berkaitan dengan bagaimana mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ini tentu sangat membantu saya, selalu menyarankan saya untuk selalu memperbaiki dalam berkreasi kecil. Oke, terima kasih banyak Pak John sudah menyampaikan pihak-pihak yang terlibat untuk membantu proses pembelajaran di kelas nanti. Tentunya bahwa Bapak punya rencana bagaimana atau kapan untuk memperbaiki pembelajaran ini lebih baik. Baik, saya bersyukur dengan pertemuan kali ini mengajak saya untuk saya belajar lebih dengan rencana baru. Saya harus memperbaiki pada pembelajaran berikutnya dengan menggunakan metode dan mode pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih banyak Pak John sudah membantu saya pada posisi ini. Harapan saya bahwa pembelajaran ini akan lebih baik di pembelajaran berikutnya. Dan targetnya pasti
lebih maksimal dari pembelajaran yang telah Pak John lakukan. Dan saya yakin bahwa setelah dilakukan saya bisa naik ke skala 9. Oh iya, terima kasih banyak sudah bersama pada sekolah ini. Terima kasih banyak. Selamat siang.